Desa Santong Mulia merupakan pemekaran dari Desa Sesait berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara tentang pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Lombok Utara. Berjarak sekitar 4,5 km dari Patung Kuda Kayangan dengan batas-batas wilayah yaitu Desa Santong Mulia memiliki luas wilayah sekitar 2,23 km persegi dan membawahi 6 wilayah dusun. Menampung sekitar 2.560 jiwa dengan 588 kepala keluarga yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Potensi lahan ekonomi yang dimiliki desa diantaranya 28,5 hektar lahan kelapa dan 8,5 hektar lahan cengkeh. Memeluk agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dengan didirikannya ikon desa, yaitu Masjid Bambu yang menjadi ciri khas Desa Santong Mulia. Untuk mendukung pendidikan masyarakat desa, terdapat beberapa fasilitas pendidikan yaitu PAUD Suli Mekar, RA Al-Patih, SD Negeri 2 Sesait, SMP Negeri 1 Kayangan, dan TPA Mula Gati. Tak lupa akan sejarah nenek moyang, masyarakat desa masih tetap melestarikan budaya seperti tari Cupak Gurantang, tari sireh, gendang belek, dan berbagai kesenian lainnya. Tahun 2013 ada 2 kesenian saya bangun di Kecamatan Kayangan ini. Satu, sireh turun tangis namanya tadi itu. Yang kedua, ya Cupak Gurantang ini. Nah sekarang karena ini sudah di Desa Pemekaran, saya bagi jadi 2. Cupak Gurantang Pusaka Jati, Desa saya tetap. Ini Cupak Gurantang Sauban, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Untuk mendukung ekonomi desa, terdapat beberapa pengembangan sarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi desa seperti tower jaringan dan kelompok UMKM. Terdapat juga PAM Simas yang berperan dalam menyuplai air bersih yang didirikan pada tahun 2018, tepatnya pasca gempa 7,0 skala Richter di Lombok Agustus silam. Sebelumnya, masyarakat sangat kekurangan air bersih dan hanya bergantung pada sumber mata air dari sumur Jiri. Namun kini, kebutuhan air bersih sudah dapat terpenuhi berkat bantuan program dari PAM Simas.
Kegiatan ekonomi masyarakat terus didukung pihak desa, sehingga pada akhirnya berkembang tidak hanya sebatas pertanian saja. Dan saat ini banyak UMKM yang terbentuk dan berhasil memasarkan produknya sampai ke luar pulau. Nama saya Eko Sekiadim Esos, pejabat Kepala Desa Santong Mulia. UMKM di Desa Santong Mulia ini sudah berdiri dari sejak awal berdirinya Desa Santong Mulia ini. UMKM ini juga menarik perhatian daripada sahabat UMKM Jakarta, hingga oleh 8 UMKM ini 5 yang sudah mengikuti pendidikan. Di antaranya, terdapat produsen rengginang rumahan yang merupakan salah satu dari beberapa kelompok UMKM yang terus berkembang. Kemudian ada budidaya lebah trigona yang terus dikembangkan oleh masyarakat setempat, mengingat nilai jual madu trigona yang sangat tinggi dan kaya akan manfaat bagi kesehatan. Karena tergolong dataran tinggi, Desa Santong Mulia terus mengembangkan lahan perkebunan demi meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menanam komoditas yang bernilai jual tinggi seperti cengkeh. Nah, biasanya itu kalau panen keringnya itu paling mentok di 80 sampai 90 kintal, hampir 1 ton. Biasanya kita memang udah pakai buruh sendiri. Jadi tangga kita bikin sendiri, buruh juga. Jadi kita kasih per kilo gitu buruhnya. Sampai selesai dah panen dari bulan Maret sampai September biasanya. Peternak ayam petelur juga tidak mau kalah. Mereka terus meningkatkan skill dengan mengikuti berbagai pelatihan, sehingga sampai saat ini terdapat 1.400 ekor ayam ras merah dan sehari dapat menghasilkan tidak kurang dari 40 tray telur. Terdapat kelompok wanita tani yang diberi nama Sinar Mentari. Kelompok ini memiliki tujuan menampung dan mengedukasi ibu rumah tangga dalam kegiatan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Ada juga tokoh pemuda yang aktif dalam proses pembibitan tanaman untuk memenuhi kebutuhan petani lokal. Kita juga dari UMKM Kebun Segar mengikuti pelatihan pembinaan wirausaha muda yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu berdasarkan dari sinergi yang dilakukan pemerintah desa terhadap pembinaan UMKM yang ada di desa. Khususnya kami di UMKM Kebun Segar merupakan bantuan juga dari NGO Yayasan SIP yang bekerja sama dengan pemerintah desa Santong Mulia. Produksi makanan ringan rumahan, diantaranya pisang sale, telah mengantongi sertifikat halal.
Ada juga jenis makanan ringan yang menyehatkan seperti stik kelor. Biji kedelai yang begitu melimpah di Desa Santong Mulia juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuat produknya sendiri seperti susu kedelai. Kita disupport terus sama desa, dan kedepannya bukan hanya kami yang sudah jalan ini, harapan kami juga UMKM yang lain juga terus akan disupport sama desa. Jenis produk yang berbeda dengan bahan yang sama, yaitu kedelai, juga dikreasikan menjadi jenis minuman hangat yang umum dikonsumsi masyarakat, yaitu kopi. Untuk menunjang desa wisata UMKM ini, maka kami juga punya rencana dan akan melaksanakan pasar kuliner setiap hari Minggu pagi di tingkat Desa Santong Mulia. Sehingga kami berharap agar seluruh warga masyarakat yang baik lokal maupun yang sudah melakukan pembinaan atau pelatihan UMKM ini bisa memproduksi UMKM mereka masing-masing. Sehingga baik lokal, UMKM lokal juga maupun yang sudah melakukan pendidikan bisa memasarkan hasil mereka dalam pasar UMKM yang kami gelar di setiap minggu pagi. Desa yang tak melupakan sejarah budaya nenek moyangnya dapat beradaptasi di era digital dan mampu menerapkan ide kreatifnya, akan terus maju dan berkembang menjadi desa yang kaya dan berbudaya. Inilah desa kebanggaan kami, Desa Santong Mulia.